Rasa-rasanya Samsung masih harus was-was nih sama semua gebrakan yang dibuat Xiaomi. Soalnya di tahun 2022 ada beberapa rilisan HP dari Xiaomi yang emang mentereng banget speknya. Udah gitu harganya mulai 1 jutaan lagi. Makin cocok deh buat kamu bawa pulang di akhir tahun. Kalau kamu penasaran ada apa aja HP-nya, mending pantengin terus video 7 HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun ini. Sampai habis. Untuk daftar yang pertama ada Redmi 10 2022. Sebenarnya nggak ada update yang signifikan sih kalau kita bandingkan dengan Redmi 10 reguler. Tapi kalau dibandingin dengan Redmi 10 5G dan Redmi 10C, ternyata performanya masih kencengan HP ini. Soalnya Redmi 10 2022 udah pakai chipset MediaTek Helio G88. Sementara untuk Redmi 10 5G masih pakai Dimensity 700. Kalau kita lihat di Versus.com, Redmi 10 2022 punya skor lebih unggul 10 poin loh. Dan kalau ngomongin performanya, HP ini mampu mainkan Apex Legends dengan settingan grafis default di Smooth High dan mentok di Normal High. Kalau dipakai main COD di mobile, Redmi 10 2022 mampu ngebuka settingan Medium High. Untuk kedua game ini hasilnya mulus-mulus aja kok. Apalagi performanya ini semakin terbukti dari skor Antutunya juga yang menyentuh di kisaran 200.000 poin. Ngomongin kelebihan pasti ada kekurangan dong. Yup, untuk Redmi 10 2022 ternyata kekurangannya masih menggunakan slot kartu hybrid yang sebelumnya punya 3 slot. Tapi sebagai penggantinya, sekarang Redmi 10 2022 dilengkapi dengan teknologi sensor NFC yang biasanya hadir di Redmi Note series. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi 10 2022, kamu bisa cek di scene berikut ini. Di urutan kedua dalam deretan HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun ada Poco M4 Pro. Punya tagline jawara semua tantangan. Ini dia rasa upgrade yang dilakukan Xiaomi dari Poco M3 Pro 5G ke Poco M4 Pro ini cukup signifikan banget loh. Mulai dari varian RAM-nya yang makin luas. Kalau kamu perhatiin, Poco M3 Pro 5G cuma mentok dengan varian 6/128GB-nya. Tapi kali ini dengan Poco M4 Pro, kamu udah bisa nikmatin varian 8/256GB. Karena makin lega, kamu jadi nggak perlu lagi untuk nambahin external storage. Kecuali kalau kamu banyak download aplikasi gaming yang butuh penyimpanan luas. Maka saran untuk beli external storage bisa dipertimbangkan lagi. Poco M4 Pro juga pakai chipset MediaTek Helio G96 dengan refresh rate 90Hz. Supaya kita bisa ngelibas semua game berat nih prize bunganya. Mulai dari Apex Legends, Pokemon Unite, sampai Genshin Impact sekalipun. Kita bisa lihat dari Afif yang udah nyobain semua game tersebut. Overall, doi puas banget sih. Dan satu lagi, kalau di Poco M3 Pro 5G, kamu cuma dapat fitur fast charging mentok di 18 watt. Dengan Poco M4 Pro, kamu udah bisa dapetin sampai 33 watt guys. Ini baru yang namanya upgrade. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Poco M4 Pro di scene berikut ini. Masuk ke rekomendasi HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun selanjutnya ada Redmi Note 11 Pro. Smartphone ini merupakan varian menengah di antara model standar Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro 5G. Diposisikan sebagai penyeimbang, Redmi Note 11 Pro juga dibanderol dengan harga yang masuk akal. Dilihat dari kualitas kameranya, kalau kita bandingin dengan Poco M4 Pro nih, yang direview oleh i4 Unbox, tingkat detail yang dihasilin dari Redmi Note 11 Pro tuh kelihatan gak dibuat-buat. Cuma kalau kita lihat dari segi warnanya, memang dari Redmi Note 11 Pro ini agak kebiruan price bookmania. Tapi ini masalah preferensi kok, dan kamu juga bisa adjust lagi dari pengaturan kameranya kalau nggak suka dengan warna yang dihasilin dari foto di HP ini. Selain kualitas kameranya yang oke, performa dari HP ini juga bisa diandelin. Soalnya pada saat di tes benchmark, smartphone ini mampu menghasilkan skor Antutu di angka 304.460 poin loh price bookmania. Buat ngebuktiin performanya juga, pas HP ini dipakai main Apex Legends terbilang sangat lancar. Tapi disarankan sih untuk main di settingan rekomendasi gamenya aja supaya hasil grafis yang ditampilkan tuh nggak mengganggu gameplay kita. Dan kalau mau dipakai untuk main Genshin Impact juga sama nih guys, pakai settingan grafis default aja ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut.
Di urutan selanjutnya dari rekomendasi HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun ada Xiaomi 12 Lite. Bang Bewok udah pernah head to head loh sama pesaing beratnya Xiaomi, yaitu Samsung. Meskipun kalau kita bandingin secara spesifikasi di atas kertas dengan Samsung Galaxy A73 5G, terlihat memiliki banyak kemiripan. Tapi pas Bang Bewok telisik lebih dalam sih, ternyata emang Xiaomi yang menang nih. Meskipun panel Xiaomi 12 Lite masih kalah dengan Samsung Galaxy A73 5G, tapi Xiaomi bisa unjuk gigi untuk urusan kualitas video. Pasalnya Xiaomi 12 Lite udah mampu menyetel video dengan resolusi HDR10+. Bahkan udah dilengkapi juga dengan teknologi Dolby Vision yang bakalan manjain mata kamu kalau lagi nonton film. Cuma sayang banget nih Price Mania, untuk urusan ketahanan air Xiaomi 12 Lite harus mundur karena doi masih pakai IP53 aja yang cuma nahan percikan air dan debu. Sementara untuk Samsung Galaxy A73 5G udah pakai sertifikasi IP67 yang mampu dibawa menyelam hingga 30 menit. Tapi kalau kita beralih lagi buat lihat kualitas kameranya, Xiaomi 12 Lite ini punya hasil fotografi yang cukup bisa banget bersaing dengan Samsung Galaxy A73 5G. Dilihat dari hasil jepretannya Bang Bewok, pasti pakai dalam kondisi low light, HP ini punya kualitas warna yang cukup vibrant loh. Udah gitu hasil perekaman videonya juga nggak shaky sama sekali. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 Lite ada di scene berikut. Next, rekomendasi HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun, Xiaomi 12. Menjadi seri tengah dari Xiaomi 12 series, HP ini bisa banget jadi pertimbangan kamu untuk ganti daily driver, mulai dari performa sampai hasil kameranya. Sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang kemudian dikombinasikan dengan RAM 8GB. Xiaomi 12 mampu memainkan PUBG Mobile hingga settingan tertinggi HDR Extreme. Hasilnya mulus dan responsif banget kok. Terus kalau kita beralih main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps, ternyata masih belum maksimal guys. FPS-nya juga mentok di 30-an aja. Sayang banget ya, padahal udah Snapdragon 8 Gen 1 loh. Tapi nggak usah khawatir, meskipun performa untuk gaming terlihat agak kurang, tapi untuk hasil kameranya nggak kaleng-kaleng kok. Kamu bisa lihat dari Zeybis yang nyobain perekaman videonya. Untuk kamera utama, HP ini udah mampu merekam hingga resolusi 8K. Lalu untuk hasil foto mode makronya juga bukan main Price Mania. Mulus banget, kayak pakai kamera profesional. Tapi satu lagi yang disayangkan, ternyata untuk kamera depannya masih belum support untuk kualitas 4K ya guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 ada di scene berikut. Satu lagi nih dari seri Xiaomi 12 yang dirilis di tahun 2022. Ada Xiaomi 12T. Bang Bewok udah pernah head to head HP ini dengan Oppo Reno 8 5G. Dan hasilnya memuaskan banget sih buat Xiaomi 12T karena emang nggak tanggung-tanggung speknya. Ngomongin soal performa, Xiaomi 12T jelas banget lebih unggul, apalagi dilihat dari tes benchmarknya. Dengan tes Antutu versi 9.5.2, Xiaomi 12T menghasilkan skor 779.572 poin. Terus, dalam pengujian 3D Mark Test juga ternyata Xiaomi 12T menang lagi dengan skor 5.893 poin. Padahal dari segi harga nih ya, Price Mania, Oppo Reno 8 5G tuh lebih mahal tahu. Ini fungsinya kita harus jeli dalam memilih smartphone ya. Tapi kalau urusan kamera, nampaknya Oppo Reno 8 5G bisa kelihatan sedikit lebih unggul nih. Karena pasti pakai untuk foto mode makro, ternyata detail buliran airnya lebih kelihatan di HP Oppo dibandingkan di HP Xiaomi 12T ini. Tapi nggak usah kecewa gitu, karena untuk hasil high resolution dari Xiaomi 12T bisa dibilang oke banget. Ini kelihatan dari skin tone Bang Bewok yang lebih menonjol ketimbang dari hasil jepretan Oppo Reno 8 5G yang warnanya jadi agak pucat gitu. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12T ada di scene berikut. Sebenarnya masih banyak sih rilisan dari Xiaomi di tahun 2022 ini yang pantas diapresiasi juga. Mungkin nih dia mau nyebutin beberapa kali ya dalam honorable mention, seperti Poco F4, Redmi Note 11, hingga Redmi Pad sekalipun nih guys. Tapi dari ketiga gadget honorable mention tadi, masih ada yang lebih tangguh loh performanya. Tapi sebelum masuk ke produk yang terakhir, kalau kamu nggak pengen ketinggalan info seputar rekomendasi HP yang pantas buat ditunggu-tunggu di tahun 2023, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Ricebook ya.
Yap, masuk ke produk yang terakhir dalam rekomendasi HP Xiaomi terbaru untuk akhir tahun. Ada Poco F4 GT. Kalau kemarin-kemarin nih dia udah sering banget ngebahas Poco F4, sekarang giliran HP ini yang harus unjuk gigi guys. Karena emang apa yang ditawarin Poco F4 GT bisa sekeren itu. Sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1, pas dipakai buat main Pokemon Unite nih, dengan settingan grafis highest dan frame rate high selama kurang lebih 1 jam, hasilnya HP ini mampu menghasilkan frame rate yang cukup stabil di 60 fps. Selanjutnya, untuk main Apex Legends dengan settingan grafis Extreme HD dan frame rate Extreme High, HP ini mampu memberikan FPS yang cukup stabil juga di angka 30 fps. Tapi sayangnya, dari dua game ini belum ada yang bisa mencapai 120 fps, padahal refresh rate yang ada di HP ini udah 120 Hz guys. Mungkin antara gamenya yang belum ada update, atau memang Poco F4 GT butuh penyesuaian lagi ke depannya ya. Untuk mendukung performa, Poco F4 GT dilengkapi kapasitas baterai 4700 mAh dengan fitur charging hypercharge 120 watt. Kalau kita lihat dari max stack, HP ini mampu terisi penuh dari 0% ke 100% hanya dalam waktu 17 menit. Terus nih, kalau kamu pakai sambil gaming, ternyata bisa terisi penuh juga, kurang dari setengah jam loh guys. Ini sih ngebut banget. Nah, kalau kamu penasaran dengan spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F4 GT, ada di scene berikut. Nih dia izin pamit ya, cobalah! Thank you.